Halo, selamat datang kembali di channel Saran Dokter. Kita melanjutkan seri pertumbuhan dan perkembangan janin. Seri kehamilan sudah masuk episode 17. Kita akan bahas usia kehamilan 37 dan 38 minggu, di mana ini adalah usia kehamilan yang sudah matang. Bayi bisa saja lahir di usia kehamilan ini. Kira-kira apa yang terjadi pada bayi dan juga moms di usia kehamilan 37 dan 38 minggu ini? Jadi kalau HPL, hari perkiraan lahir, biasanya moms sewaktu kontrol ke dokter atau mungkin ke bidan akan ditentukan HPL-nya. HPL itu dipakai patokan usia kehamilan 40 minggu. Namun sebenarnya dalam kehamilan janin itu sudah dinyatakan matang, siap untuk lahir, dan siap untuk bisa hidup di luar rahim ibu itu pada usia kehamilan 37 minggu ke atas. Jadi, 3 minggu sebelum HPL atau maksimal 2 minggu setelah HPL, rentang 37 sampai 42 minggu, moms harus sudah siap-siap nih. Kadang bayi sudah bisa keluar, mungkin sudah mulai muncul kencang-kencang di perut atau kontraksi. Memang sebagian besar yang lahir tepat banget dengan HPL itu sangat kecil. Biasanya ada yang lebih cepat, namun ada juga yang mungkin karena kehamilan pertama, otot-otot jalan lahirnya masih kencang sehingga agak mundur dari HPL. Entah 40 minggu lebih atau 41 minggu. Tapi intinya, di 37 minggu ke atas ini sudah harus siap-siap ya moms, karena bisa saja bayinya tiba-tiba lahir. Di usia kehamilan ini, barang-barang bawaan dan persiapan persalinan sudah harus siap, termasuk nanti ke tempat bersalin naik apa, itu sudah harus dipertimbangkan. Usia kehamilan 37 minggu. Apa yang terjadi pada janin di usia 37 minggu? Karena bayi ini sudah tahap penyelesaian, semua organ dalam seperti otak, paru-paru, jantung, hati, dan pencernaan sudah matang. Istilahnya kalau kita bikin sesuatu, ini tinggal tahap finishing saja. Berat bayi sudah sekitar 2,5 kilo lebih, ada yang sudah 3 kilo, asalkan jangan terlalu besar saja ya. Biasanya 3 kiloan atau 2,7 sampai 2,8 kilo itu sudah cukup. Panjangnya sudah sekitar 48 sampai 49 cm, bahkan ada yang sudah 50 cm, sudah ukuran bayi yang siap dilahirkan. Karena organ-organnya sudah matang, tidak banyak perubahan drastis pada bayi. Hanya saja posisinya sudah mulai sangat di bawah dan mulai masuk panggul. Kepalanya sudah mulai dikelilingi oleh tulang panggul moms sebagai persiapan lahir. Meskipun begitu tidak semuanya sama. Ada juga yang di minggu ke-37 kepalanya masih melayang atau belum masuk pintu atas panggul. Rambut-rambut halus, lanugo, di tubuh janin sudah mulai rontok. Malah yang tumbuh adalah rambut di kepala yang panjangnya bisa sekitar 2-3 cm. Ini bervariasi ya, ada yang lebat atau tipis tergantung genetik dan hormon moms. Kuku-kukunya juga sudah mulai tumbuh. Intinya, janin di usia 37 minggu ini sudah tampak seperti bayi baru lahir pada umumnya. Yang perlu diperhatikan justru kondisi moms. Moms harus mulai melakukan beberapa aktivitas yang membantu persalinan. Contohnya seperti pijat perineum. Pijat perineum ini sudah mulai bisa dilakukan sebulan sebelum HPL, sekitar minggu 36 sampai 37. Caranya, moms bisa posisi sedikit nungging atau mengangkang. Tangan harus dicuci bersih dengan sabun dan kuku harus dipotong agar tidak sakit. Masukkan ibu jari ke vagina, lalu tekan ke arah bawah, ke arah otot antara vagina dan dubur. Tujuannya supaya otot perineum lebih lentur. Ini penting buat yang ingin lahiran normal supaya tidak gampang robek, atau kalaupun robek tidak sampai luas. Hal ini sangat membantu agar kepala bayi bisa keluar dengan mulus. Moms bisa menggunakan minyak zaitun atau olive oil untuk membantu memijat agar tidak kesat. Lakukan rutin, kalau bisa setiap hari atau 2-3 hari sekali. Moms juga akan lebih sering kencing karena kepala bayi sudah menekan kandung kemih. BAB juga kadang agak sulit, atau sebaliknya ada yang justru diare karena ukuran bayi yang sudah besar sekali. Usia kehamilan 38 minggu. Lanjut ke usia 38 minggu. Ini adalah usia di mana banyak sekali persalinan terjadi. Banyak persalinan sesar direncanakan di minggu 37 sampai 38. Kalau normal pun, biasanya di minggu ke-38 perut sudah mulai sering kencang dan bayi sudah turun. Bayi tetap tumbuh tiap minggunya. Jadi moms harus menjaga agar beratnya tidak terlalu besar. Maksimal jangan lebih dari 4 kilo. Kalau bisa 3,5 kilo ke bawah, itu sudah bagus supaya saat lahiran normal tidak nyangkut. Di usia ini, kondisi ketuban harus dicek apakah masih cukup atau tidak. Kadang karena sering kencing, moms jadi malas minum, padahal itu bisa membuat air ketuban berkurang. Selain itu, plasenta ari-ari juga harus dievaluasi apakah mengalami pengapuran atau penuaan, yang nantinya menentukan apakah bayi bisa ditunggu lahirannya atau harus segera dilahirkan. Keluhan pada moms selain sering kencing adalah rasa kebas di tangan atau kaki karena volume cairan tubuh yang meningkat, bahkan ada yang sampai bengkak. Yang harus diwaspadai adalah tekanan darah.
Tensinya terkadang sulit dikontrol atau cenderung naik, terutama bagi moms yang punya riwayat hipertensi atau preeklamsia. Jika tensi tinggi terus, biasanya dokter akan menyarankan untuk segera melahirkan agar tidak terjadi komplikasi. Di minggu ke-38 ini, moms mungkin akan mendapati hilangnya mucus plak atau sumbat lendir yang menutupi mulut rahim. Bentuknya bisa berupa keputihan yang kental, berwarna kuning, atau bahkan ada flek darah. Moms tidak perlu terlalu khawatir jika tiba-tiba keluar flek di minggu ini, karena itu tanda mulut rahim mulai melunak atau menipis. Jika kepala bayi belum turun ke panggul, moms bisa melakukan aktivitas seperti senam hamil atau menggunakan gym ball, bola besar. Duduk di atas bola sambil mengangkang bisa membantu kepala bayi turun. Seharusnya di minggu 37 sampai 38 kepala sudah turun agar nanti tinggal menunggu kontraksi saja. Kurang lebih itu yang terjadi di usia kehamilan 37 dan 38 minggu. Tidak ada perubahan besar pada janin karena memang sudah matang dan siap hidup di luar rahim. Oke moms, sekian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode terakhir, yaitu minggu 39 dan 40. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saran Dokter untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.